Selamat pagi. Senang sekali, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janoti menemani Anda dalam Fokus Pagi hari ini Kamis 9 November 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita buka informasi di pagi hari ini pemirsa, diduga akibat tabung gas LPG 3 kg yang meledak 3 orang dalam satu keluarga di Ciawi, Bogor, Jawa Barat mengalami luka bakar serius. Selain korban luka akibat ledakan, 2 rumah rusak parah. Sebuah penggilingan padi ludes terbakar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya sempat terdengar suara ledakan. Ya, sedangkan di Tangerang, Banten, kebakaran yang melalap sebuah gudang pengolahan limbah yang berada di tengah permukiman warga sempat membuat mereka panik. Kita beralih ke informasi lain, razia lalu lintas bagi pengendara yang nekat melalui jalur bus Transjakarta digelar kepolisian Satlantas Jakarta Barat di kawasan Jalan Daan Mogot. Selain diwarnai kejar-kejaran polisi dengan pengendara yang bandel, aksi putar balik untuk berusaha kabur dilakukan para pemotor. Diduga sang sopir yang mengantuk saat mengemudi sebuah truk tanpa muatan terguling dan masuk ke sungai di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, diduga menghindari kucing yang melintas sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup menabrak 4 kios di Jalan Raya Cilendek. Tawuran antara kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu petang. Warga sekitar yang resah berharap aparat dapat menindak tegas para terduga pelaku tawuran. Segerombolan pemuda berbuat onar di permukiman di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka merusak warung serta mobil warga dengan menggunakan berbagai senjata tajam hingga bom molotov. Pemirsa, 2 wisatawan asing terseret ombak saat berenang di Pantai Batu Belik, Robokan Badung, Bali. Seorang korban berhasil ditemukan tim Basarnas dalam kondisi selamat, sementara seorang lainnya ditemukan tak bernyawa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri pertemuan dengan para duta besar negara sahabat di kantor CIIS Jakarta. Sementara bakal calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan paparannya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu 2023. Jokowi meminta seluruh penyelenggara dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis tanpa intervensi. Menko Polhukam yang juga Bacawa Pres Mahfud MD menyatakan urusan kepersertaan Gibran Rakabuming sebagai cawapres sudah selesai karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Ya, sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menilai ada upaya politisasi serta menjadikan dirinya objek dalam berbagai putusan MK dan bahkan sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina berupa ribuan kebutuhan bahan pokok hingga obat-obatan. Bantuan yang diberikan salah satunya melalui kerjasama antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat yang disalurkan melalui Basnas. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta membongkar dugaan praktik produksi obat-obatan palsu yang dijual secara daring. Berdasarkan penyelidikan, obat-obatan palsu itu berbentuk kapsul dengan bahan ramuan sama yang kemudian dikemas dengan berbagai merek. Sidang lanjutan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mencecar kesaksian istri Rafael Alun, Erni Mike Torondek, terkait penutupan rekening perusahaan, pembelian toko butik, hingga safe deposit box di salah satu bank. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah setelah terbukti korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya. Atas putusan Majelis Hakim, Johnny G. Plate mengajukan banding. Pemirsa, Timnas U17 Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan perdana Piala Dunia U17 melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat mendatang. PSSI akan menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR yang pertama kali diterapkan di Indonesia.
Penyelenggaraan Piala Dunia U17 termasuk di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat dipastikan bakal menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR. Teknologi ini akan membantu kinerja wasit mengambil keputusan dengan melihat tayangan video. Dinas Perhubungan Kota Solo menyiapkan 10 bus antar jemput selama pelaksanaan Piala Dunia U17 yang diperuntukkan bagi penonton jika tak bisa memarkirkan kendaraannya di kawasan Stadion Manahan. Sementara itu Pemkot Surabaya mengimbau warga yang akan menonton pembukaan Piala Dunia U17 untuk menggunakan shuttle bus karena tidak disediakan parkir khusus penonton di areal Stadion Gelora Bung Tomo. Ya pemirsa, besok Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses penyelenggaraan, sukses jadi prestasi. Ayo jadi tuan rumah yang baik untuk semua 24 negara. Beri semangat untuk Timnas U17 Indonesia. Saksikan besok Jumat 10 November opening ceremony dan laga yang ditunggu-tunggu Indonesia versus Ekuador pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Senin 13 November Indonesia versus Panama pukul 18.30 dan Kamis 16 November Maroko versus Indonesia pukul 18.30 live di Indosiar dan video. Dan pemirsa, kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Informasi di pagi hari ini. 3 oknum perawat puskesmas di Goa, Sulawesi Selatan diduga mempermainkan seorang pasien yang sedang kritis akibat kecelakaan. Rekaman videonya beredar di sejumlah media sosial hingga hebohkan masyarakat luas. Beralih ke peristiwa lainnya pemirsa, seekor buaya muara tiba-tiba masuk naik ke teras rumah warga di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Diduga buaya tersebut hendak mencari makan di sekitar rumah warga yang berbatasan langsung dengan muara sungai. Seekor ular piton sepanjang lebih dari 4 meter bertengger di tiang atap rumah di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang. Diduga ular berasal dari semak belukar yang ada di belakang rumah. Kita beralih ke informasi terkait sepak bola pemirsa. Dari pekan ke-19 BRI Liga 1, Persib Bandung ditahan imbang Arema FC dengan skor 2-2. Di laga lainnya, Persis Solo juga gagal meraih 3 angka setelah diimbangi PSS Sleman 1-1. Dari pekan ke-19 BRI Liga 1, Barito Putra akan bertanding melawan Persebaya Surabaya sore nanti. Sementara Persija Jakarta siap meraih poin penuh atas Persikabo 1973. Pemerintah Indonesia akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 mendatang. Adapun penetapan pahlawan nasional ini telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo setelah melalui proses di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ya pemirsa, video meresmikan kerjasama dengan First Media untuk menghadirkan paket video Diamond bagi pelanggan First Media. Peresmian dilakukan dalam acara signing seremoni video dan First Media yang berlangsung di Geraha Lipo, Kabupaten Tangerang pada Rabu siang. Dan laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee, pamit undur diri. Sampai jumpa.